kan yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi.
Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata,
Kita akan tutup, sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan.
Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong.
yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan.
Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang.
Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi.
Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata,
Kita akan tutup, sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Saya pakai 1/4 buah ya, lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan.
Setelah itu, tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya.
Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi. Saya pakai beberapa lembar ya ini.
Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata. Kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gede gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya.
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya.
Kurang lebih 800 mili ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong.
Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya.
garam, dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau diasap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh.
Gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware
dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya.
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya.
Kurang lebih 800 mili ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Lanjut, panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh,
gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu, tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware
dari ID Lab yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya.
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya.
Kurang lebih 800 mili ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong.
Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung.
karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi. Saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir dari sangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi. Saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya.
Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air.
Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gede gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gede gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gede gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Lanjut, potong-potong ada sawi. Saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap.
dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya.
Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya.
Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman, enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air.
Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini dan menyusut ya. Asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget. Ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, dari sangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya, menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung satu ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon, tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap
ditaruh di atas kayak gede gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya, main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya.
Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah. Lalu ada bawang putihnya, aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya, aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman, karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya.
Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai 1/4 buah ya. Lalu potong kasar aja.
Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya, boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung 1 ekor dicuci bersih, lalu kita panggang. Di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini diameternya sangat gede, 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang anti lengketnya tuh bagus banget dan super tebal ya teman-teman. Sudah FDA approved dan PFOA free. Bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik ya. Ini tutupnya bisa berdiri. Oke, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan. Lanjut kita panggang yang lainnya sampai selesai ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya yang tipe IL220A. Masukkan kemiri 4 butir, kencurnya 1 potong, lalu jahenya 1 potong. Kemudian ada cabai merahnya, aku pakai 8 buah ya, dipotong-potong seperti ini. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah.
Lalu ada bawang putihnya aku pakai 6 siung. Kemudian tambahkan bawang merahnya aku pakai 12 siung. Karena bawang merahnya kecil-kecil ya. Garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lalu ada kunyit bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya. Lanjut kita akan proses sampai halus. Blender dari ID Live ini gelasnya ada 3 ya, ada kecil sendiri, kemudian sedang dan besar. Ini bisa menghaluskan bumbu, bisa untuk membuat jus buah juga ya. Cepet banget halusnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini hasil ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Seperti biasa tumisnya harus tanak banget ya. Masukkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong. Yang udah digeprek ya, daun salam dan daun jeruk purutnya masing-masing 3 lembar. Diaduk-aduk ya. Untuk wajannya aku pakai wajan yang tadi ya teman-teman. Karena ini gede jadi aman mau masak sebanyak apapun. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan ayam yang udah dipanggang tadi ya. Diaduk merata dengan bumbunya. Asli ini bumbunya tuh wangi banget teman-teman. Enak dan cocok banget untuk masak ayam kampung atau ayam Jawa ya. Oke, diaduk merata. Kemudian di sini aku mau tambahkan air ya. Kurang lebih 800 ml ya, atau boleh sampai merendam sih. Kalau nggak merendam juga nggak masalah. Ini kan ayamnya juga nggak terlalu tua, jadi nggak alot teman-teman. Santai aja. Tambahkan santan. Di sini aku pakai 2 saset. Untuk teman-teman yang mau pakai santan fresh boleh ya. Takarannya kurang lebih 800 sampai 1 liter. Oke, diaduk merata aja. Oh ya, untuk masaknya aku pakai api sedang aja. Jadi dimasaknya agak lama sampai dia tuh agak mengental dan pastinya ayamnya empuk ya teman-teman. Oke, biar panasnya makin merata, kita akan tutup. Sebelumnya tambahkan rawit utuh secukupnya aja. Nah, ini tutupnya ya, kita tutup dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Dan menyusut ya, asli ini tuh enak banget, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam daging ayam dan ini tuh sudah empuk banget ya. Oke, ayam lodo yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini beneran mantul banget, ini masakan khas Tulungagung atau Trenggalek gitu ya teman-teman. Emang seenak itu rasanya. Kalau di sana yang aslinya itu nggak dipanggang pakai teflon tapi dipanggang kayak di dapur yang jadul gitu loh teman-teman, atau di asap ditaruh di atas kayak gedek gitu. Jadi emang aromanya tuh harum banget, khas banget gitu loh masakan orang desa. Dan aku tuh suka banget menu satu ini. Kalau pulang ke Kediri biasanya main ke Tulungagung ya menu yang dipilih pasti menu satu ini karena emang enak banget. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat ayam lodo yang simple ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Langsung aja siapin, ini ada ayam kampung 1 ekor ya, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut panaskan air. Langsung aja kita rebus ayamnya. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman. Panasnya tuh cepat merata sehingga ayamnya tuh cepat empuk ya. Jangan lupa untuk ditutup ya biar cepat empuk dan matang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, di sini saya pengen goreng biar agak kecoklatan gitu ya warnanya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK. Sama juga dengan pancinya, ini tuh anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata. Lanjut, potong-potong ada sawi, saya pakai beberapa lembar ya ini. Kemudian ada kubis, saya pakai seperempat buah ya. Lalu potong kasar aja. Kemudian ada cabai rawit, saya pakai 5 buah, potong serong. Oke, ini ayamnya udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, udah disangrai, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh pakai gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung kita haluskan. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu tuang air atau kaldu ayam sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Boleh ditutup. Oke, ini udah lumayan meresap dan aromanya tuh gurih banget. Tambahkan sawi dan juga kubis tadi. Cabai rawitnya juga masuk. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai sayurannya tuh empuk ya. Asli ini sedap banget, aromanya sangat menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gongso ayam yang enak dan super sedap siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ayam kampung yang gede banget, bingung mau dimasak apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan ayam kampung yang enak dan super nagih banget. Langsung aja, ayam kampung